Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Peak Film 11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Beekeeper atau bisa disebut dengan Peternak Lebah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal-awal kita akan dilihatkan dengan pria botak yang bernama Clay, di mana ia berpapasan dengan tetangganya yang bernama Nyonya Parker. Sekaligus Nyonya Parker lah yang meminjamkan gudang untuk menjalankan usaha si Clay, yaitu ternak lebah. Singkat cerita, Sin pun memperlihatkan Nyonya Parker yang terkena phishing dan sekaligus tertipu oleh salah satu oknum. Orang-orang yang melakukan phishing tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan satu perusahaan penuh dengan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan inilah manajer dari perusahaan tersebut yang bernama Garnet. I'm there. And there should be a button on your screen. See some windows, open, close on your desktop. You actually have an older version on your account, so He has got 10K checking. Hasil semua uang yang berada di banknya ludes seketika dan Nyonya Parker pun menyesali atas tindakannya tersebut karena bukan hanya uang pribadinya saja yang menghilang, melainkan uang suatu yayasan yang ia pegang pun ikutan ludes di saat itu juga. Sin pun berpindah memperlihatkan Clay yang sedang menyiapkan madu ke dalam toples, di mana ia berencana untuk memberikannya kepada Nyonya Parker di malam itu juga. Sesampainya di sana, karena tidak ada satupun yang menjawab, Clay pun memasuki rumahnya Nyonya Parker. Di saat itulah, ia melihat sebuah pistol yang tergeletak di lantai. Dan tiba-tiba, ia ditodong dari belakang. Dan mari saya kenalkan, beliau adalah anak Nyonya Parker yang bernama Perona. Bekerja di kepolisian sebagai salah satu anggota FBI. Karena Perona tidak mengenali si Clay, kesalahpahaman pun terjadi. Don't move. Don't you fully get on your knees, one knee at a time. Kita pun di sini akan dikagetkan bahwa Nyonya Parker tewas menghabisi dirinya sendiri dan pistol yang tergeletak itulah yang ia pakai untuk melakukan aksinya tersebut. Walaupun begitu, Perona tetap mencurigai Clay yang membuat si Clay harus bermalam di kantor kepolisian di saat malam itu juga. I'm so sorry. There's a world where she committed suicide. Mr. Clay, we just got a couple of questions. Like what? Di pagi harinya, Clay pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Alhasil, Perona pun meminta maaf kepada si Clay atas tuduhannya tersebut. Jelas, Clay pun memaafkannya. Bukan hanya itu, Perona memberitahu si Clay bahwa Nyonya Parker telah tertipu oleh suatu oknum. His hands tested negative. Realize I may have been a little aggressive. You know who did it? I talked to an agent and Disinilah kita akan mengetahui bahwa si Clay adalah salah satu mantan anggota dari suatu agen rahasia yang diberi nama dengan Beekeeper. Bisa kita lihat si Clay yang sedang mengambil alat komunikasi yang ia sembunyikan di dalam sarang lebahnya. Ia pun menghubungi seseorang dan meminta informasi tentang suatu oknum yang telah menipu tetangganya yang tidak lain adalah Nyonya Parker. Not easy. What are you doing? I thought you were... Found him. Sure. Singkat cerita, si Clay pun mendapatkan informasinya dan mendatangi perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Di sana, ia dihadang oleh dua penjaga dan dilarang untuk masuk ke dalam. Namun, inilah yang terjadi. Yeah, that's not happening, buddy. 1, 2, 3. There. Sesampainya di dalam, si Clay pun menghajar salah satu pekerja dan berniat membakar ruangan tersebut. Tidak lama dari itu, datanglah manajer yang membawa beberapa penjaga. Mau tidak mau, si Clay pun harus berkelahi dengan para penjaga tersebut. what the fuck you think you're doing? I'm the beekeeper.
Sure. I don't care if your friends here. Melihat gedungnya terbakar, si Garnet pun langsung menghubungi atasannya yang ternyata beliau masih muda dan beliau bernama Derek. Si Derek pun meminta tolong kepada seseorang di divisi pemerintahan beliau bernama Wallace. Namun si Wallace enggan menolongnya karena si Derek terus-terusan membawa masalah. Alhasil si Derek pun memerintahkan si Garnet untuk menanyai para korban perihal pelaku pembakaran. What? No, nothing. I mean, if I had a friend who, like... Whatever it is. I'm gonna send you some credentials. You're gonna log into our... Singkat cerita, si Garnet pun membawa antek-anteknya dan berhasil menemui kediaman si Clay. Sebelum mereka menyusul si Clay, mereka malah menghancurkan semua sarang lebah miliknya dan sudah kita pastikan bahwa mereka tak akan kembali dengan hidup-hidup. Parker. Yeah, I took her for over $2 million yesterday. You break his shit. Sesampainya mereka di tempat si Clay, Garnet dan antek-anteknya pun mengacak-ngacak tempat si Clay. Dan disinilah kita akan melihat aksi dari sang mantan agen rahasia di mana dengan mudahnya mereka ditumbangkan satu persatu oleh si Clay. Kini yang tersisa hanyalah si Garnet yang dipenuhi dengan kepanikan plus ketakutan, dan di saat ia melihat antek-anteknya sudah wafat di hadapannya, Garnet pun harus merelakan kelima jarinya ketika si Clay memotong kelima jarinya dengan pemotong kayu. Clay pun pergi meninggalkan si Garnet yang tak berdaya. We can talk. Si Garnet yang dibiarkan dihidup pun menghubungi si Derek dan menjelaskan tentang keadaannya sekarang. Di saat itulah tiba-tiba ia dipukul dan dipaksa keluar oleh si Clay. Bukan hanya itu, si Garnet pun diikat dengan sabuk yang sudah terikat dengan mobilnya si Clay, dan inilah yang terjadi. Sungguh pikurunyaun nasib si Garnet. Scene pun berpindah memperlihatkan si Wallace yang sedang menghubungi orang tuanya si Derek, di mana orang tuanya ternyata adalah ibu presiden yang sudah bisa kita simpulkan alasan kenapa pekerjaan kotor si Derek tidak tercium oleh pihak kepolisian. I'll give you a board seat on the holding company. That's another $1 million. Derek's scared shitless. I've never seen him this scared. Si Wallace pun menghubungi teman lamanya yang berada di CIA dan meminta bantuan untuk menghabisi si Clay. Alhasil teman lamanya itu pun akan menugaskan salah satu anggota Peacekeeper yang masih aktif untuk memburu si Clay di saat itu juga. Well, that changes everything. Lanjut ke si Clay yang sedang mengisi bahan bakar mobil, dan disinilah si Clay tiba-tiba diserang oleh salah satu anggota Beekeeper yang sudah ditugaskan untuk menghabisi si Clay. Di tengah perkelahian, si Neng Mulet yang mulai kewalahan pun langsung menggunakan minigun yang ia bawa dan menembak babi buta di area tersebut. Di saat si Neng Mulet sibuk menembak, disitulah si Clay mengambil kesempatan untuk mengambil stoples madu dan dilemparkan ke arahnya, yang membuat aksinya tersebut terhenti seketika.
Di saat itulah Clay melemparkan korek apinya ke arah Sineng Mulet yang membuatnya terbakar di saat itu juga. Bukan hanya itu, Clay juga memotong jari telunjuknya Sineng Mulet untuk dijadikan kunci agar si Clay bisa masuk ke tempat kediamannya Sineng Mulet. Sesampainya di tempat kediaman Neng Mulet, Clay pun menggunakan komputer milik si Neng Mulet untuk digunakan mencari informasi tentang cabang perusahaan yang dikelola oleh si Derek. Sambil menunggu proses pencarian, Clay pun mengambil beberapa senjata milik si Neng Mulet yang sudah tersedia di sana. Di saat semua persiapannya sudah siap dan informasi sudah didapatkan, Clay pun melanjutkan perjalanan balas dendamnya. Scene pun berpindah memperlihatkan suatu cabang perusahaan milik si Derek yang dimana perusahaan itulah yang kali ini akan didatangi oleh si Clay. Para anggota FBI yang sudah mengetahui tujuan selanjutnya si Clay yang akan datang ke sana pun mereka langsung mengamankan tempat tersebut. Akan tetapi pasukan Delta yang disuruh oleh si Wallace sudah berada di sana duluan. Yang mau tidak mau para anggota FBI pun hanya bisa menjaga keamanan di luar gedung saja. Make me happy. I beg you. New York City's up. Feel free to call the highlighted numbers. Di saat para anggota FBI sedang menyusun strategi di sana, tanpa mereka sadari orang yang sedang berada di hadapan mereka adalah si Clay. Karena si Clay tidak mau pergi dari hadapan mereka, keributan kecil pun terjadi. Si Clay pun berhasil memasuki ke dalam gedung tersebut. Sesampainya di dalam gedung, si Clay pun mengajar salah satu pekerja di sana yang membuat pasukan Delta menghampirinya. Walaupun begitu, Clay berhasil memancing mereka ke koridor dan berhasil menjebak mereka satu persatu di sana. Clay pun kembali menghampiri si manajer dan menanyakan siapa bos mereka. Awalnya, si manajer tidak mau memberitahukannya, akan tetapi dengan sedikit paksaan si manajer pun memberitahu si Clay. Sometimes when the hive is out of balance. Clay pun sedikit kaget, ternyata bos dari mereka adalah anak dari ibu presiden, yang bukan tidak lain adalah si Derek. Tidak lama dari itu, datanglah Perona dan pasukan FBI lainnya yang berniat ingin menangkap si Clay. Perona pun berusaha memujuk si Clay agar menghentikan aksinya tersebut. Akan tetapi, ucapan si Clay lebih ada benarnya dan Clay pun berhasil meloloskan diri dari hadapan mereka. Kini Perona dan rekannya pun dibuat terkejut karena mereka baru tahu dalang dari semua ini, yaitu adalah anak dari presiden. Singkat cerita, scene pun memperlihatkan tempat kediaman ibu presiden yang dijaga ketat oleh orang-orang yang bersenjata. Karena tujuan si Clay selanjutnya adalah si Derek. Mereka pun menyewa seseorang yang pernah menghabisi salah satu anggota agen rahasia Beekeeper untuk menghabisi si Clay apabila si Clay muncul di hadapan mereka. Scene pun berpindah memperlihatkan Clay yang akan menyusup masuk melewati gorong-gorong dan penyamar jadi salah satu petugas di sana. Clay pun tidak lupa memasang bom di salah satu mobil yang sedang terparkir
hanya untuk berjaga-jaga. Tidak mau beraksi secara diam-diam, Clay pun membuka samarannya yang membuat para petugas di sana mengetahui keberadaannya. Alhasil, Clay pun terkepung dan inilah yang terjadi. To be or not to be? Riley? Yeah, you good? Kekacauan pun terjadi dan kepanikan pun terlihat dari anak dan ibu karena merekalah yang sudah merusak sarang dari sang lebah yang sedang tertidur. Orang-orang yang berusaha menghentikan si Clay pun dibuat tak berdaya olehnya. Walaupun begitu, kini si Clay harus menghadapi si pria yang berambut jamet yang sepertinya lumayan membuat Clay kewalahan. Walaupun Clay terkena tusukan, Clay berhasil membalikan keadaan dan berhasil menghabisinya di saat itu juga. Scene pun berpindah memperlihatkan si Derek yang menembak petinggi FBI di sana. Tidak lama dari itu, datanglah Clay yang membuat si Derek menyandra ibunya sendiri. Ibu maneh sorangan loh, anjing anak pagong emang. That's fucking real right there. Sejenak situasi pun menjadi tegang, akan tetapi di saat si Derek ingin menembak ibunya sendiri, untungnya si Clay berhasil mencegah tembakan tersebut dengan cara menembak duluan si Derek. Balas dendam pun terbalaskan, Clay pun berenang-renang. Kemudian, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.